Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anna Santia Regina, Juleha, Muhammad Ainur Rifki, Muhammad Raihan, Nisa Nur Arini, Rabiatul Adawiyah, dan Zalianti Yusmainita. Kami dari program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik semester 1. Di sini kami akan menyampaikan anatomi fisiologi kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari adalah kelenjar seukuran kacang yang pada dasarnya terletak tepat di tengah otak. Itu sebenarnya ditempatkan di bagian tengkorak yang dikenal sebagai sela, yang memberinya sedikit ruang untuk benar-benar tumbuh. Karena kelenjar pituitari adalah kelenjar yang sangat penting dan kehidupan benar-benar tidak berkelanjutan tanpanya. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon-hormon yang mengatur kerja kelenjar dan hormon lain, master of glands. Kelenjar ini sangat terlindungi di dalam otak, dan jika naik melalui hidung dan lurus ke belakang, akan mengenai kelenjar pituitari. Itu tidak terletak tepat di bawah kiasma optik yang merupakan persimpangan saraf optik. Ini adalah salah satu kekhawatiran yang kita miliki ketika orang mengembangkan tumor hipofisis karena mereka kadang-kadang dapat tumbuh cukup besar untuk benar-benar memberi tekanan pada saraf dan mempengaruhi penglihatan. Hipofisis dianggap sebagai kelenjar utama oleh banyak orang di tubuh karena mengatur produksi hormon lain dari kelenjar yang terletak di tempat lain. Dan hormon-hormon itu termasuk produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid, menjalankan kelenjar adrenal dengan produksi ACTH, menghasilkan hormon pertumbuhan yang memiliki banyak fungsi, tetapi terutama pada anak-anak, mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Ini juga menghasilkan prolaktin yang penting dalam hal menyusui selama kehamilan dan mengatur keseimbangan air dan cairan. Jadi biasanya tumor hipofisis, kecuali jika mereka menjadi lebih besar dari 1,5 cm, tidak menekan jaringan otak lainnya dan tidak menyebabkan masalah lain. Namun, jika melebihi 1,5 cm, kami khawatir akan meluas dan menekan di atas area itu dan ke jaringan lain. Hipotalamus dan kelenjar hipofisis merupakan pusat fungsi endokrin. Hipotalamus adalah bagian dari otak, sedangkan hipofisis adalah kelenjar endokrin. Hipotalamus menghubungkan sistem saraf ke sistem endokrin melalui kelenjar hipofisis. Kedua struktur tersebut terletak di dasar otak dan dihubungkan oleh tangkai tipis. Hipotalamus menghasilkan beberapa hormon yang dikenal sebagai neurohormon yang mengontrol sekresi hormon lain oleh hipofisis. Hormon hipofisis pada gilirannya mengontrol produksi hormon lainnya oleh kelenjar endokrin lain. Hipofisis memiliki 3 lobus yang berbeda, yaitu hipofisis anterior, hipofisis intermediate, dan hipofisis posterior. Hipofisis anterior juga disebut adenohipofisis, berhubungan dengan hipotalamus melalui jaringan pembuluh darah yang dikenal sebagai sistem portal hipofisis. Beberapa neurohormon yang diproduksi oleh hipotalamus disekresikan ke dalam sistem portal untuk mencapai hipofisis anterior, tempat hormon-hormon tersebut merangsang atau menghambat produksi hormon hipofisis. Hormon-hormon utama meliputi hormon pelepas gonadotropin (GnRH), suatu hormon hipotalamus, merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon perangsang folikel. FSH dan hormon lutenisasi (LH). FSH dan LH pada gilirannya mengontrol aktivitas gonad ovarium dan testis. Hormon pelepas kortikotropin (CRH) meningkatkan sekresi hormon adrenokortikotropik ACTH yang selanjutnya merangsang produksi kortisol oleh kelenjar adrenal. Hormon pelepas tirotropin (TRH) mempromosikan pelepasan hormon perangsang tiroid.
TSH dan prolaktin. TSH pada gilirannya menginduksi kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Prolaktin merangsang kelenjar susu untuk memproduksi susu. Hormon penghambat prolaktin, pH, menghambat produksi prolaktin. Hormon pelepas hormon pertumbuhan. GHRH meningkatkan produksi hormon pertumbuhan atau somatotropin yang memiliki efek luas pada pertumbuhan berbagai jaringan dalam tubuh. Hormon penghambat hormon pertumbuhan, GHEH atau somatostatin, menghambat produksi hormon pertumbuhan. Hipofisis posterior juga disebut neurohipofisis, berkomunikasi dengan hipotalamus melalui berkas serabut saraf. Ini pada dasarnya adalah neuron hipotalamus dengan badan sel yang terletak di hipotalamus, sementara aksonnya meluas ke hipofisis posterior. Neuron ini menghasilkan hormon, mengangkutnya ke bawah tangkai dan menyimpannya di ujung saraf di dalam hipofisis posterior, tempat mereka menunggu sinyal saraf untuk memicu pelepasannya. Dua hormon telah diidentifikasi sejauh ini, yaitu vasopresin, juga dikenal sebagai hormon antidiuretik. ADH bekerja pada ginjal untuk menahan air dari oksitosin yang menyebabkan rahim berkontraksi saat melahirkan dan merangsang kontraksi saluran susu pada wanita menyusui. Hormon-hormon pada hipofisis lobus anterior depan. Growth hormone atau GA atau somatropin hormon STH. Fungsinya adalah mengatur pembelahan, pertambahan volume, dan regenerasi sel. Kekurangan hormon GH menyebabkan dwarfisme, yaitu cebol. Kemudian jika kelebihan hormon GH ini akan mengakibatkan gigantisme atau akromegali. 2. Thyroid stimulating hormone atau TSH. Fungsi dari TSH adalah mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid atau gondok. Kekurangan dari TSH akan menyebabkan penyakit gondok dan kelebihan TSH akan mengakibatkan kelebihan yodium. 3. Adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Fungsi dari hormon ACTH adalah mengatur pembentukan hormon pada korteks adrenal. Kekurangan ACTH menyebabkan penyakit Addison, yaitu penyakit di mana terjadi perbedaan kulit, kemudian terjadi pembukukan, kemudian kelebihan dari ACTH menyebabkan sindrom Cushing. 4. Prolaktin atau laktogenik. Hormon fungsi dari hormon prolaktin adalah menghasilkan ASI atau air susu ibu. Di akhir masa kehamilan, kelebihan hormon prolaktin menyebabkan kelebihan produksi ASI, sedangkan kekurangan hormon prolaktin menyebabkan produksi ASI sedikit. 5. Gonadotropin hormon atau GTH. Fungsi dari gonadotropin hormon adalah mengatur pembentukan gamet dan hormon seks. Selanjutnya ada follicle stimulating hormone atau FSH. FSH bagi perempuan berfungsi sebagai mengatur perkembangan folikel ovarium dan hormon estrogen. Kekurangan FSH bagi perempuan akan menyebabkan mandul. Kelebihan FSH akan mengakibatkan kanker atau tumor pada ovarium. FSH bagi laki-laki berfungsi mengatur spermatogenesis, proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli. Kekurangan hormon FSH pada laki-laki mengakibatkan mandul, sedangkan kelebihannya mengakibatkan kanker atau tumor testis. 7. Luteinizing hormone atau LH. Bagi perempuan, LH mempunyai fungsi untuk menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron. Kekurangan LH bagi perempuan akan mengakibatkan menstruasi berlebihan atau mudah luruhnya dinding rahim, sedangkan kelebihan LH bagi perempuan menjadi terlambatnya menstruasi atau kuatnya dinding rahim. Bagi laki-laki, LH mempunyai fungsi untuk menstimulasi sel Leydig testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Kekurangan LH bagi laki-laki akan mengakibatkan tidak munculnya ciri kelamin sekunder pada laki-laki, sedangkan kelebihan LH memunculkan ciri kelamin sekunder secara berlebihan. Hormon-hormon pada hipofisis lobus intermediate atau tengah. Pada hipofisis lobus intermediate hanya akan menghasilkan satu hormon, yaitu melanocyte stimulating hormone atau MSH.
MSH berfungsi untuk meningkatkan pigmentasi dengan butiran melanin pada kulit. Kekurangan MSH akan mengakibatkan albino, yaitu orang yang tidak mempunyai melanin. Sedangkan kelebihannya akan menyebabkan melanisme, yaitu orang yang kebanyakan melanin. Hormon-hormon pada hipofisis lobus posterior atau belakang. Hormon pada hipofisis lobus posterior terdiri dari 2 hormon, yaitu yang pertama, hormon oksitosin. Hormon oksitosin berfungsi untuk membantu kontraksi dinding rahim saat kelahiran. Kekurangan oksitosin mengakibatkan kesulitan dalam melahirkan dan menghasilkan ASI. Sedangkan kelebihan dari oksitosin mengurangi ekstensibilitas dan elastisitas otot. 2. Hormon antidiuretik hormon atau ADH, disebut juga sebagai hormon vasopresin. Fungsi dari hormon ADH adalah mengatur permeabilitas tubulus dan reabsorpsi air. Kekurangan ADH akan mengakibatkan penyakit diabetes insipidus, di mana penderita akan selalu mengeluarkan air urin terus-menerus. Sedangkan kelebihan ADH akan mengakibatkan sedikit urin yang dihasilkan.